Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas examination untuk Monbuka Gakushou Scholarship tahun 2012. Yang kita akan bahas adalah Mathematics B Undergraduate Students. Di video sebelumnya, Koko udah bahas dari tahun 2007 sampai 2010. Nah, untuk tahun 2011, Koko nggak berhasil menemukan past paper atau sampel papernya. Jadi bagi kalian yang mungkin punya info atau punya sampel paper tahun 2011, kalian bisa infokan melalui Koko bisa download di mana, atau kalian bisa DM Instagram Koko untuk infokan ke Koko. Sehingga nanti paper tahun 2011 Koko juga bisa bahas di channel YouTube Koko, sehingga pembahasan kita menjadi lebih lengkap. Nah, tahun 2012 ini waktu pengerjaannya juga sama, yaitu 60 menit. Dan format soalnya kembali lagi mirip seperti tahun 2007 sampai 2009. Di mana kita diberikan 3 soal nomor 1, soal nomor 2, dan soal nomor 3. Terus soal nomor 1-nya itu terdiri dari 5 bagian kecil. Di video ini Koko akan bahas soal nomor 1 dan nomor 2-nya. Soal nomor 3-nya Koko akan bahas di video selanjutnya. Jadi pastikan kalian jangan sampai kelewat pembahasan soal nomor 3-nya. Karena soal nomor 3 ini pembahasannya sedikit lebih panjang. Maka Koko perlu pisahkan videonya supaya durasi tiap videonya nggak terlalu lama. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube Koko, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk like video ini kalau video ini bisa dimengerti dan bermanfaat buat kalian semua. Kita langsung aja lihat soal yang pertama. Di soal yang pertama ini, kita diberikan K itu adalah log 79 dibagi log 74. Pertanyaannya 2 pangkat 5K itu adalah berapa? Dari soal yang pertama ini, Koko akan sederhanakan bentuk K-nya terlebih dahulu. Koko ingetin jangan bingung dengan angka 7 di bawah sini. Angka 7 itu basically dia punya basis. Jadi penulisan basis yang lebih umum itu biasanya bukan di atas seperti ini. Tapi penulisannya biasanya di bawah. Jadi jangan bingung dengan penulisan basis yang di bawah ini. Nah, cara menyederhanakan bentuk K-nya gimana? Ingat-ingat sifat dari logaritma. Ketika Koko punya bentuk log AB, ini boleh ditulis menjadi log B dibagi log A. Dengan demikian, log 79 itu Koko boleh tulis menjadi log 9 dibagi log 7. Log 9 dibagi log 7. Kemudian penyebutnya juga sama. Log 74 itu adalah log 4 dibagi dengan log 7. Bagi log 7. Log 7-nya bisa kita coret karena letaknya sama-sama di penyebut. Maka sisanya adalah log 9 dibagi dengan log 4. Bagi log 4. Kalau kalian lihat sifat ini lagi, ketika kita punya log 9 dibagi log 4, Koko boleh tulis menjadi log 49. Jadi ini sama dengan log 49. Log 49 masih bisa kita sederhanakan. Karena 9 ini adalah 3 pangkat 2. Dan 4 ini adalah 2 pangkat 2. Jadi Koko boleh tulis log 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Ingat-ingat sifat log yang lain. Ketika kita punya log A pangkat M, B pangkat N, ini bisa ditulis N per M log AB. Dengan demikian bentuk ini kalau kita sederhanakan, Koko akan dapat 2 per 2 log 2, 3. 2 dibagi 2 ya udah pasti 1, maka hasilnya adalah log 2, 3. Inilah bentuk yang paling sederhana untuk si K tersebut. Ketika kita dapat bentuk sederhana untuk K-nya apa, baru kita ganti ke pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah 2 pangkat 5K.
Berarti 2 pangkat 5 kali log 2, 3. Ingat-ingat lagi sifat log yang lain. Kalau kita punya angka di depan sini, angka ini boleh pindah menjadi pangkat. Atau kalau Koko tulis sifatnya kurang lebih seperti ini. Log AB pangkat N ini adalah N kali log AB. Berarti ketika kita punya angka di depan sini, ini bisa naik menjadi pangkat. Sehingga bentuk ini akan berubah menjadi 2 log 2 pangkat log 2 3 pangkat 5. Maksudnya seperti itu. Kemudian sifat terakhir yang kalian harus ingat adalah ketika kalian punya A pangkat log AB, ini hasilnya adalah B. A pangkat log A 3 pangkat 5 hasilnya berapa? Ya udah pasti 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu adalah 243. Itulah jawaban untuk soal yang pertama. Jadi 243 jawabannya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Dia bilang jika kita punya bentuk ini, maka X itu adalah berapa? Ketika kita punya bentuk ini, maka X adalah berapa? Kita punya persamaan dalam bentuk pecahan. Langkah pertama yang Koko kepikiran adalah kita akan kali silang terlebih dahulu. Ketika kita kali silang, Koko akan dapat 3 kali 2 pangkat X kurang 3 kali 2 pangkat min X sama dengan 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X. Setelah kita kali silang, kalian kelompokkan bentuk yang sama. 3 kali 2 pangkat X dengan 2 pangkat X. Jadi ini dipindahin ke sebelah kiri. Koko akan dapat 3 kali 2 pangkat X kurang 2 pangkat X. Bagian yang pangkat min X kita pindahkan ke sebelah kanan. Sama dengan 2 pangkat min X tambah 3 kali 2 pangkat min X. Kita tinggal kurangin aja. 3 apel kurang apel. Kalian akan dapat 2 apel sama dengan jeruk tambah 3 kali jeruk. Kalian akan dapat 4 buah jeruk. 2 sama 4-nya bisa kita sederhanakan karena ini pengali. Jadi 2 sama 4 ini kita bisa coret. Kalau kita coret, kita akan dapat sisa 2 di sebelah sana. 2 di sini tentu saja 2 pangkat 1. Kalian harus ingat sifat eksponen. Ketika kita memiliki suatu perkalian dengan basis yang sama, ini 2 pangkat X diamin aja ya. Sama dengan perkalian dengan basis yang sama, maka pangkatnya boleh ditambah. 2 ini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kali 2 pangkat min X adalah 2 pangkat 1 min X. Pangkatnya kita tambahin. Sekarang kalian sudah menemukan bentuk yang basisnya sama. Basisnya boleh diabaikan, cukup lihat pangkatnya aja. Dengan demikian 2X adalah 1 dan X-nya 1/2. Kita selesai satu soal lagi. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Jika fungsi f itu adalah min px tambah 2 dan fungsi g adalah 5x tambah 1, dan jika f komposisi g sama dengan g komposisi f, maka p-nya berapa? Ini soal nggak terlalu sulit ya. Kita cukup cari f komposisi G. Caranya gimana? G-nya masukin ke F. G-nya ini kita ganti untuk X yang ada di fungsi F. Koko akan dapat min P. X-nya diganti fungsi G. Tambah 2. X-nya diganti ini ya. Kemudian tambah 2 lagi. Sama dengan G komposisi F. Sekarang kebalikannya. X-nya dari G kita ganti fungsi F. Koko akan dapat 5 min PX tambah 2 tambah 1. Kita sederhanain. Min 5PX min P tambah 2 min 5PX tambah 10 tambah 1. Min 5PX boleh dicoret.
kalian akan mendapatkan bentuk min P sama dengan 11 min 2. Berarti P-nya adalah minus 9. Selesai soal yang ketiga. Kita lanjutin lagi ke soal yang keempat. Ketika cos 2x tambah 3 cos x min 1 sama dengan 0, di mana x terletak antara 0 sampai pi, berarti x-nya ini ada di kuadran 1 dan kuadran 2, maka nilai x-nya berapa? Ketemu bentuk trigono, langsung ingat identitas. Cos 2x ini bisa diubah menjadi 2 cos kuadrat x min 1. Inilah identitas untuk cos 2x. Kemudian kita tambahin lagi dengan 3 cos x min 1 sama dengan 0. Kalian ketemu bentuk 2 cos kuadrat x tambah 3 cos x min 2 sama dengan 0. Kita ketemu persamaan kuadrat dan tentu saja ini bisa difaktorkan. 2 cos x kemudian cos x plus 2 min 1 sama dengan 0. Di sini kita dapat dua kemungkinan jawaban. Yang pertama adalah cos x-nya 1/2. 2 cos x min 1 sama dengan 0 ya. Berarti cos x-nya 1/2. Ketika cos x sama dengan 1/2, maka x-nya adalah 60 derajat. Ingat-ingat sudut istimewa, sin, cos, dan tan. Cos yang hasilnya setengah adalah 60 derajat. Kemungkinan kedua adalah cos x-nya sama dengan min 2. Nah, ini nggak mungkin ada jawabannya. Karena nilai cos harus berkisar antara min 1 sampai 1. Jadi di sini nggak ada jawabannya. Artinya jawabannya hanya satu, yaitu 60 derajat. Karena dia kasih kita bentuk dalam radian, akan lebih baik kalau di sini kalian jawab dalam radian. Jadi jangan jawab 60 derajat. 60 derajat kalau kita ubah menjadi radian, 60 derajat itu adalah pi 180 dibagi 3. Itulah jawaban untuk soal nomor 4. Lanjut lagi ke soal nomor 5. Misalkan P itu adalah n kuadrat min 18n plus 77. Jika P-nya lebih besar dari 0 dan P itu bilangan prima, maka P-nya adalah berapa? Info dari soal adalah P sama dengan n kuadrat min 18n plus 77. Kalau kalian teliti-teliti, bentuk ini udah jelas bisa difaktorkan. Kalau kita faktorin jadi apa? Jadinya adalah n min 11 n min 7. Inilah bentuk P-nya. Info pentingnya adalah dia bilang P merupakan bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu adalah suatu bilangan yang salah satu faktornya pasti 1. Jadi bilangan prima itu faktornya pasti 1 kali diri dia sendiri. Itulah bilangan prima. Contohnya apa? 3. 1 kali 3, udah nggak ada yang lain. Contoh lain 5, 1 kali 5, udah nggak ada yang lain. Jadi salah satu faktornya pasti 1, dan pengalinya pasti diri dia sendiri. Nah, fungsinya buat apa kita tahu bilangan prima itu apa? Kalian bisa lihat di sini. Di sini dia bilang P itu bilangan prima. Kalau P bilangan prima, maka salah satu faktornya pasti 1, salah satunya pasti diri dia sendiri. Kok tahu dari mana n-11 ini yang 1? Bisa jadi n-7 yang 1 kok. Memang benar, bisa jadi n-7 yang 1. Tapi nanti waktu kita lihat P besar sama dengan 0 atau P lebih besar 0, hanya satu kemungkinan yang pasti terpenuhi. Kita lihat dulu ya. Yang pertama Koko akan anggap n-11 ini 1. Jadi n-11 ini adalah 1, berarti n-nya 12. Kalau n-nya 12, berarti n-7, 12 kurang 7 yaitu 5. Berarti P-nya adalah n-11-nya 1 ya. 1 kali n-7-nya 5.
Kita dapat P-nya 5. P-nya 5. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah N-7-nya yang 1. Koko tulis ulang di sini. N-11, N-7. Kita akan anggap N-7-nya yang 1. Kalau N-7-nya 1, maka N-nya adalah 8. Kalau kita substitusi ke sana, 8-11 hasilnya adalah minus 3. Dengan kata lain, P-nya jadinya negatif. Padahal dia bilang P-nya harus besar 0. Artinya apa? Ini nggak mungkin jadi jawaban kita. Jadi ini bukan jawaban kita. Jawaban yang benar adalah P-nya 5. Nah, ini pembahasan untuk soal nomor 1. Ada 5 soal kecil dan Koko udah bahas. Pastikan kalian bisa mengerti dan mengikuti pembahasan Koko. Kalau udah oke untuk nomor 1, kita lanjutin ke nomor 2. Nomor 2 dia bilang, take a point P on the curve ini. Anggap kita punya satu titik P. Titik P itu koordinatnya ini, terletak di kurva itu. Jadi P ini ada di kurva itu. Misalkan fungsi S dalam A, jadi let S of A be the area. Jadi S of A ini adalah luas dari segitiga yang dibatasi oleh garis singgung kurva C di titik P, sumbu X dan sumbu Y. Pertanyaannya, carilah fungsi dari S of A tersebut. Untuk kerjain soal-soal tipe seperti ini, yang Koko akan lakukan pertama kali adalah sketsa kurva. Nggak bisa enggak ya, kalau kita nggak sketsa kurvanya, kita akan bingung. Areanya yang mana, bentuknya seperti apa, kita akan bingung. Tapi kalau kita gambar kurvanya, E pangkat min X, kalau digambar kurang lebih seperti ini. Kalau kalian nggak tahu gambar E pangkat min X, kalian plot aja beberapa koordinat. Kita hanya lakukan sketsa kasar aja, kurang lebih seperti itu. Inilah E pangkat min X. Titik P kita nggak tahu di mana. Yang pasti X-nya lebih besar min 1. Koko akan anggap aja titik P-nya di sini. Emang boleh kok titik P-nya di sini? Boleh aja. Karena ini adalah X-nya positif. Positif itu pasti lebih besar min 1. Jadi kita anggap aja P-nya di sini. Kemudian kita akan gambar garis singgung di titik P tersebut. Gambarlah satu garis yang menyinggung titik P. Kalau Koko gambar kira-kira mungkin seperti ini. Ini gambarnya mungkin kurang baik ya, tapi kira-kira aja. Kita nggak perlu gambar sampai exact bagus banget. Nah, misalnya aja seperti ini. Inilah garis singgung di titik P. Kemudian yang kita mau cari adalah area segitiga yang dibatasi oleh garis singgung, sumbu X, sumbu Y. Inilah area kita. Nah, area itulah fungsi S. Kita pengen cari areanya apa? Bentuknya segitiga udah pasti. Berarti untuk mencari areanya nanti, setengah kali alas kali tinggi. Berarti untuk mencari alas dan tinggi, Koko perlu tahu titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y dari tangent di titik P tersebut. Berarti lagi kita perlu mencari tahu persamaan garis singgungnya apa. Nah, di sana idenya udah muncul. Oh, berarti sekarang kita harus cari persamaan garis singgung. Setelah dapat persamaan garis singgung, kita cari titik potong X, titik potong Y. Titik potong X, titik potong Y dapat, maka S itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung, kita perlu gradien. Untuk cari gradien, kita turunkan aja fungsi dari kurvanya. Y sama dengan E pangkat min X. Turunan pertamanya itu adalah min E pangkat min X. Turunan E adalah dia sendiri, kali turunan pangkat. Turunan min X adalah min 1. Nah, kita akan substitusikan saat
X sama dengan A, supaya kita bisa dapat gradien. Min E pangkat min A, itulah gradiennya. Gradiennya ketemu, kita mau cari garis singgung di titik apa juga ada, maka persamaan garis singgungnya pasti bisa kita dapatkan. Cara mencari tangent, y minus y1 equals to mx minus x1. y1 x1-nya adalah E pangkat min A untuk Y dan A untuk X. Jadi kita akan dapat Y minus E pangkat min A sama dengan gradien min E pangkat min A X kurang A. Yang Koko dapat apa? Koko akan dapat Y sama dengan min E min A X plus A E min A plus E min A. Inilah persamaan garis singgung yang warna biru yang Koko gambar di ilustrasi Koko. Inilah garis yang biru. Setelah dapat persamaan garisnya, titik potong sumbu X kita bisa cari dengan membuat Y-nya menjadi 0. Jadi kita cari nih, X-intercept. X-intercept itu Y-nya kita ganti menjadi 0. Maka Koko akan dapat 0 sama dengan min E min A X tambah A E min A tambah E min A. Setiap suku itu ada E pangkat min A. Berarti boleh dicoret semua E pangkat min A-nya. Jadi ini habis, ini habis, ini habis, sisa 1, jangan lupa. Kita mau cari titik potong sumbu X, berarti min X-nya tinggal pindah ruaskan ke sebelah kiri. Kalian akan dapat X sama dengan A plus 1. Itulah titik potong sumbu X-nya. Jadi ini adalah A tambah 1. Kemudian kita tinggal cari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y, X-nya yang 0. Y-intercept kita bisa dapat ketika X is equal to 0. Tinggal diganti aja X-nya 0, berarti ini habis. Koko akan dapat Y equals to 0 plus A, E minus A plus E minus A. Itulah titik potong sumbu Y-nya. Koko faktorin sedikit ya, supaya bentuknya lebih rapi. Kita akan dapat E pangkat min A tambah 1. Itulah titik potong sumbu Y. E pangkat min A tambah 1. Dengan demikian, alas dan tinggi segitiganya kita tahu. Koko bisa lanjutin mencari fungsi dari S-nya apa. SA adalah setengah base times height. Setengah kali base A plus 1 dikali dengan height E pangkat min A plus 1. Dengan demikian kita akan dapat setengah E pangkat min A kali A tambah 1 kuadrat. Inilah jawaban akhir untuk soal nomor 2 bagian pertama. Itulah fungsi S-nya. Setengah E pangkat min A kali A tambah 1 kuadrat. Pertanyaan selanjutnya, carilah nilai maksimum dari S of A. S of A kita tadi kita udah dapat nih, ini S of A. Kita pengen mencari nilai maksimumnya berapa. Untuk mencari nilai maksimum tentu saja kita harus mencari nilai turunan pertama sama dengan nolnya berapa. Karena nilai maksimum atau minimum kita bisa dapat dari titik stasioner. Jadi untuk bagian kedua ini, turunkan fungsi tersebut sama dengan 0, kita akan dapat nilai A supaya S-nya maksimum. Koko tulis dulu fungsi S-nya. Setengah E min A tambah 1 kuadrat. Nilai maksimum bisa didapat dengan turunan pertama sama dengan 0.
Kita akan turunkan fungsi ini terhadap A. Karena bentuknya perkalian, maka cara mencari turunannya kita harus pakai U kali V, atau biasa disebut dengan product rule. U aksen V ditambah UV aksen. U aksen V sama U aksen V tambah UV aksen ya, sama dengan 0. Turunan dari U min setengah E min A kali V, V-nya A plus 1 kuadrat, tambah U setengah E min A kali V aksen. Turunan dari A plus 1 kuadrat adalah pangkat kali ke depan, pangkat kurang 1 kali turunan dalam, sama dengan 0. Kita tinggal sederhanakan bentuk ini. Kalau Koko lihat di sini, kita punya setengah, boleh dicoret aja. Setengahnya habis. Kita punya E pangkat min A, kita punya E pangkat min A. Ini boleh dicoret, karena E pangkat min A tidak ada pembuat 0. Jadi coret aja E pangkat min A-nya. Nah, A plus 1 jangan dicoret, karena dia ada pembuat 0. Walaupun mungkin dalam soal ini tidak ada efeknya. Kalau kalian coret pun tetap ketemu jawabannya. Tapi sebaiknya jangan dicoret karena ada pembuat 0. Jadi kalau Koko sederhanain, Koko akan dapat min A tambah 1 kuadrat tambah 2 A plus 1 sama dengan 0. Kalau nggak dicoret, jadi gimana kok? Kita faktorin aja. A plus 1 min A plus 1 plus 2 sama dengan 0. Jadi kita dapat dua jawaban nanti. Yang pertama min 1. Yang kedua adalah min A min 1 plus 2 sama dengan 0, berarti A-nya 1. Jadi dua nilai A inilah yang memungkinkan nilai S akan maksimum. Tapi menurut soal, kalau kalian ingat tadi waktu baca soal bilang A-nya lebih besar dari min 1. Berarti min 1 ini tidak mungkin kita ambil. Artinya supaya nilai S-nya maksimum, A-nya harus bernilai 1. Nah, ketika A-nya 1, yang ditanya bukan A-nya ya, yang ditanya kan S-nya. Jadi ketika A-nya 1, S-nya berapa? Substitusikan aja ke fungsi S. Jadi kita akan cari S1. Kalian akan dapat setengah E pangkat min 1, 1 tambah 1 pangkat 2. Setengah E pangkat min 1, 1 tambah 1, 2, 2 kuadrat itu 4. Atau kalian akan dapat 2E pangkat min 1, atau boleh ditulis 2 per E. Nah, inilah nilai maksimum untuk S of A-nya. Nah, pembahasan ini sekaligus mengakhiri video Koko kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini dan udah belajar bareng di channel YouTube Koko. Soal yang ketiga, kalian boleh coba kerjakan terlebih dahulu. Soal ini akan Koko bahas di video yang selanjutnya. Jadi pastikan kalian nonton video Koko yang selanjutnya dan pastikan kalian mengerti setiap pembahasan yang Koko berikan. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.